Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Rahman, mahasiswi semester 3 Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia akan mempresentasikan materi bab tanazu yang ada pada kitab Audhul Manahij di halaman 213 sampai 214. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, teman-teman sudah tahu belum apa sih yang dimaksud dengan tanazu itu? Nah, tanazu secara bahasa artinya pertentangan. Maksudnya berebut-rebut pada amalan. Jika ada dua amil menuntut pengamalan pada suatu isim dan kedua amil tersebut terletak sebelum isim, maka pengamalan berlaku bagi salah satu dari keduanya. Nah, menurut ahli Basroh, amil yang kedua ini lebih utama beramal karena amil yang kedua ini lebih dekat kepada mutanazak fihnya atau ma'mulnya. Nah, di pembahasan kitab Audhul Manahij halaman 213 ini ada pembahasan uslubut tanazu. Nah, uslubut tanazu ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu al-mithal lil mutanazak fihil marfu, yang kedua al-mithal lil mutanazak fihil mansub, yang ketiga al-mithal lil mutanazak fihil majrur. Nah, al-an ana akan menjelaskan yang pertama, yaitu al-mithal lil mutanazak fihil marfu. Nah, contohnya itu ada jalasa wadohika zaidun, telah duduk dan telah tertawa sopo Zaid. Nah, jalasa itu i'rabnya al-amilul awal wa huwa fi'lul madi mabniun alal fathi wa fa'iluhu mahzuf. Jalasa itu amil pertama yang fa'ilnya dibuang. Wawu itu adatul atof mabniun alal fathi. Dohika itu al-amil tsani wa inda basariyin annahu ula lil amali li annahu aqrabu minal mutanazak fi mabniun alal fathi. Nah, dohika ini amil kedua. Dia menurut ahli Basroh lebih utama beramal karena dohika ini lebih dekat dengan mutanazak fihnya, yaitu zaidun. Nah, kemudian i'rabnya zaid yaitu mutanazak fihi marfu ala annahu fa'il. Gitu. Pembahasan yang kedua itu al-mithal lil mutanazak fihil mansub. Contohnya itu ada kata betu wa qara'tu arisalata, telah menulis sopo ana, wa qara'tu, dan telah membaca sopo ana arisalata ing surat. Nah, untuk i'rabnya kata betu, kata yaitu amil pertama al-amilul awal wa huwa fi'lul madi mabniun ala sukun litisolihi bidomir rafa mutahari. Tu-nya itu fa'il li kataba. Wawunya itu adatul atof. Qara'tu al-amil tsani, dia amil kedua. Qara nih mabniun ala sukun karena dia bersambung dengan dhamir rafa mutahari. Tu-nya itu fa'il dari qara'a. Arisalata dia mutanazak fi wa yakunu maf'ulan li qara'a. Gitu. Kata betu wa qara'tu arisalata. Tadi kan di sini kata betu maf'ulnya itu kan dibuang ya. Nah, sebenarnya itu kata betu wa qara'tu arisalata. Ai katabtu arisalata wa qara'tu arisalata. Begitu. Yang ketiga itu al-mithal lil mutanazak fihil majrur. Contohnya itu ada istanartu wastarsyatu bi ilmika, meminta penjelasan
sopo anak wastarsyatu, dan mengambil petunjuk sopo anak bi ilmika, ing dengan ilmumu. Nah, istanatu di sini merupakan amil pertama. Wawunya adatul atof mabniun ala fathi istarsyatu. Amil kedua bi ilmika, dia merupakan mutanaza' fi wa yakunu maf'ulan bih wal fi'il yata'addi bi harfil jar. Nah, alamatul i'rabnya dia harfil jar mansub secara mahalan, mansub secara keadaan karena dia maf'ul gitu. Demikian penjelasan materi tanazu dari saya. Selanjutnya sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, disilahkan. Bismillahirrohmanirrohim. Saya Marjani Rahmah akan bertanya kepada pemateri Alifia Rahman tentang bab tanazu. Jadi pertanyaannya yang telah Alifia jelaskan, kan contohnya itu hanya menggunakan fiil madi. Nah, apakah boleh menggunakan fiil lain? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Ana telah menjelaskan tentang materi tanazu. Semuanya itu menggunakan contoh fiil madi. Nah, pertanyaan dari Uhti Marjani Rahmah, apakah boleh jika menggunakan selain fiil madi? Oke. Di sini Ana telah memberikan contoh. Ha umuqra'u kitabiyah. Ini merupakan potongan surat Al-Haqqah ayat 19. Ha'um artinya merupakan ambillah. Iqra'u artinya bacalah. Kitabiyah, kitab. Nah, ha'um di sini merupakan isim fi'il amr. Dia merupakan sinonim dari kata khud, ambillah. Iqra'u, dia bacalah. Kitabiyah, kitab. Ha'um di sini merupakan ambil pertama. Iqra'u merupakan ambil kedua. Kitabiyah merupakan mutanaza' fihnya. Begitu. Jadi boleh selain fi'il madi, bisa fi'il mudhari, bisa fi'il amr gitu. Yang penting ada dua amil dan keduanya berebut-rebut pada amalan. Nah, di sini kan keduanya itu berebut-rebut pada amalan kitabiyah. Kitabiyah ini mutanaza' fihnya gitu. Dan yang perlu diperhatikan, mutanaza' fihnya itu harus terletak belakangan. Jadi amilnya itu harus berada di depan mutanaza' fih. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Rahmi Aisyah. Saya ingin bertanya kepada pemateri, yakni saudari Alifia. Pertanyaannya, apakah di dalam bab tanazu ini jika dalam satu kalimat selalu terdapat dua fi'il madi? Syukron. Pertanyaan kedua datang dari saudari Rahmi Aisyah. Apakah di dalam tanazu ini selalu terdapat dua fi'il madi? Nah, saya akan menjawab. Di sini ada contoh yaji'u wa yajlisu wa yanamu umaru. Datang, duduk, dan tidur sopo Umar. Jadi tidak selalu dua fi'il madi. Boleh fi'il mudhari, boleh fi'il amr, dan jumlahnya tidak harus dua. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Zaitunil Hikmah ingin bertanya kepada pemateri yaitu Alifia Rahman. Dalam bab at-tanazu', apakah mutanazu' fihnya ini bisa berada di depan? Sekian, walhamdulillahirabbil alamin. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Zaitunil Hikmah. Apakah boleh jika mutanaza' fihnya berada di depan? Nah, yang perlu diperhatikan itu syarat-syarat bagi kedua amil dikatakan tanazu. Yang pertama itu harus dikedepankan dari ma'mulnya atau mutanaza' fihnya. Yang kedua itu di antara kedua amil harus ada irtibat atau hubungan, baik secara atof atau semacamnya. Nah, maka jika seperti contoh berikut, Zaidun koma wa qa'ada. Ini kan kedua amilnya
berada di belakang ya. Nah, ini tidak bisa dikatakan tanazu. Jadi, apabila mutanaza fihnya berada di depan amil, itu tidak bisa dikatakan sebagai tanazu. Nah, kemudian untuk syarat yang kedua itu harus ada hubungan irtibat di antara kedua amil, yaitu harus ada wawu. Ini kan sebagai wawu atof ya. Nah, jika tidak ada wawu, contohnya Zaidun koma qoada, itu tidak bisa dikatakan tanazu juga. Begitu. Demikian presentasi bab tanazu dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan karena saya masih pelajar. Yang baik datangnya dari Allah dan yang buruk datangnya dari saya sendiri. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.